Kepala Badan Kependudukan PBB Natali Kanim menyebutkan ini akan terjadi akan menjadi tonggak sejarah penting bagi kemanusiaan. Ia juga turut menyerukan adanya peningkatan harapan hidup serta jumlah kematian ibu dan anak yang semakin berkurang. Butuh 12 tahun untuk dunia memiliki penduduk dari 7 miliar ke 8 miliar. PBB juga memprediksi dalam waktu 15 tahun ke depan, dunia akan memiliki 9 miliar penduduk. Salam Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kependudukan mulai dari pengertian kependudukan. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada tentang kependudukan. Apa sih yang dimaksud dengan kependudukan? Nah, kependudukan adalah sebagai hal atau hal-hal yang berhubungan dengan jumlah umur, penduduk, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, serta mobilitas dan ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mengetahui lebih jelasnya atau lebih dalamnya tentang kependudukan, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, tidak tercukupnya fasilitas sosial dan kesehatan, dan tidak tercukupnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Kepadatan ini juga mempengaruhi kualitas hidup bagi penduduknya. Pada daerah yang kepadatannya tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih segera dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi seperti kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, data kependudukan diantaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan tindakan kriminal. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab pertumbuhan penduduk. Yang pertama, kematian atau mortalitas. Kematian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya pengaruh usia, kondisi lingkungan sekitar, tempat tinggal yang minim akan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya tidak tersedia makanan, tingkat kebersihan lingkungan tinggal yang rendah, dan juga faktor kesehatan penduduk. Yang kedua, kelahiran atau fertilitas. Kelahiran dapat dianggap sebagai faktor utama dari terjadinya pertumbuhan penduduk di dunia. Apabila angka kelahiran tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian, maka angka pertumbuhan jiwa juga akan terus meningkat. Faktor kelahiran juga dapat mendorong terciptanya percepatan pada teknologi kesehatan. Yang ketiga, perpindahan atau migrasi. Migrasi adalah perpindahan suatu kelompok dari suatu daerah ke daerah lainnya. Migrasi dapat dilakukan untuk mencari sumber penghidupan baru untuk menghindari kelangkaan akibat kepadatan penduduk yang makin meningkat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya mengatasi tingginya pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu menekan pertumbuhan penduduk dengan melakukan program keluarga berencana atau yang biasa kita sebut dengan program KB. Yang kedua yaitu melakukan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah lain. Dan yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu memberikan tarif yang tinggi bagi para imigran atau orang yang berasal dari negara lain. Yang kelima yaitu meningkatkan wajib belajar bagi masyarakat. Yang keenam, menyebarluaskan kependidikan kependudukan untuk semua jenjang pendidikan. Yang ketujuh yaitu memberikan kemudahan dalam proses pendidikan. Bagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan? Data kependudukan diantaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Manfaat penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain yaitu memberikan keabsahan, identitas, dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Keluarga berencana yaitu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui
promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sekian dari kami, dari kelompok 2 PKLH tentang edukasi tentang kependudukan di Indonesia. Mungkin video ini dapat manfaat bagi teman-teman sekalian serta yang menontonnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kependudukan, mari menjadi penduduk yang baik.